Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Salam sehat pada wargi Sambas, Bu. Iya, salam sehat. Hari ini kita mengadakan podcast dengan seorang inohong pupuhu dunia pendidikan di Kota Bandung. Untuk lebih jauh mengenalkan diri, siapa sih ini? Ini wanita cantik dengan penuh visi dan misi, dengan pandangan dalam pendidikan yang lebih positif, menjunjung tinggi ingin memajukan, Bu ya. Nah, mungkin Ibu lebih bisa mengenalkan diri, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Hajah Fafarina MSI. Saya kebetulan sedang jadi caleg, Pak. Oh, alhamdulillah, Bu. Iya, Bu. Dapil 2 Kota Bandung, meliputi kecamatan Kiara Condong, Lengkong, dan Batu Nunggal. Gitu. Iya. Ini Bu mungkin, Bu ya, menarik, Bu ya. Iya. Ibu dulu kan seorang pendidik. Iya. Terus beres pensiun biasanya kan, Bu, maaf nih, Bu, kalau Iya. pendidik tuh pengennya menikmati, Bu ya. Iya. Menikmati kehidupan, Bu lah. Iya. Jauh dari pikiran-pikiran yang memberatkan, Bu. Kok Ibu malah pengen jadi caleg, gimana, Bu? Ceritanya, Bu. Alhamdulillah, kebetulan memang saya dari muda itu suka berorganisasi, suka berkiprah gitu ya di masyarakat. Jadi terbawa ya, ketika kita menjadi seorang PNS, itu kita terikat oleh aturan sebagai PNS, tidak boleh berpolitik gitu ya. Tapi kita aktif di organisasi yang non PNS juga, seperti misalnya di lingkungan gitu. Kita kebetulan sekolah kita itu menjadi sekolah adiwiyata nasional. Setelah nasional itu adiwiyata mandiri. Adiwiyata mandiri itu mempunyai kewajiban membina minimal 3 sekolah. Itu yang harus kita bina untuk nanti bisa menjadi sekolah yang mandiri juga, adiwiyata mandiri. Jadi sekolah berbasis lingkungan, berbudaya lingkungan gitu. Sekolahnya mana, Bu, dulu, Bu? Ya, SMA, Bu ya? Saya dulu SMA 12. Kemudian saya juga mengajar di perguruan tinggi gitu ketika itu. Tapi karena jamnya cukup banyak itu di SMA itu, jadi kita fokus aja deh ngajar di SMA. Wah, gitu. mantap, Bu. Iya. Nah, itu kan pasti ada pijakan, Bu ya. Iya. Ibu mencalonkan menjadi caleg, Bu ya, Iya, di DPRD Kota Bandung, Kota ya, Bu, ya, Dapil 2. Iya. Visi misinya apa sih, Bu, Ibu sebenarnya, Bu? Ya, sebenarnya visi misi itu kita ada visi misi partai sebetulnya ya, yang kita emban juga selain visi pribadi sebagai caleg. Jadi kita memang ingin membawa masyarakat itu supaya bisa memiliki kehidupan, strata kehidupan yang layak di masyarakat, kemudian memiliki kebudayaan yang memadai di masyarakat untuk menuju kesejahteraan mereka gitu, baik dari tingkat pendidikannya, tingkat taraf hidupnya, itu tujuan kita. Nah, itu untuk merealisasikan visi misi itu, Bu, Ya. mungkin Ibu udah ada satu effort atau usaha ya, Bu? Ya, kebetulan mungkin memang, bisa di ini, Bu. betul. Kebetulan memang kita sudah dari sebelum bulan Ramadan itu kita sudah bergerak bagaimana kita mengumpulkan masyarakat ya, masyarakat itu kita datangi, kita kumpulkan, kita mensosialisasikan visi misi kita. Kebetulan memang kalau saya secara pribadi tidak banyak janji, tapi bagaimana saya bisa memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal-hal apa yang mereka butuhkan, tapi tidak dari sisi materi mungkin ya, dari sisi mungkin keilmuan begitu, karena saya memang berbasis masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat. Kebetulan memang kita setelah terjun ke masyarakat dengan beberapa RW itu, mereka bilang mereka tidak ingin banyak janji-janji, tapi mereka ingin bantuan bagaimana anak mereka ini bisa sekolah dengan baik, bisa mengenyam pendidikan secara merata. Nah, dan memang saya memang setelah terjun ke masyarakat menemukan masalah itu memang sesuai dengan memang misi saya gitu ya. Misi saya itu ingin memberikan bantuan kepada masyarakat, misalnya masyarakat tadi yang tidak mengenyam pendidikan secara merata. Nah, bagaimana kita bisa bantu gitu, kita mengkondisikan mereka diberikan kepada
penggerak pendidikan supaya bisa mereka bisa sekolah. Kemudian juga membantu masyarakat yang mempunyai keluhan, misalnya anaknya ijazahnya tertahan. Memang oleh pemerintah tidak boleh sekolah itu menahan ijazah karena memang harus diberikan kepada orang tuanya, kepada siswanya ijazah itu gitu. Bagi yang memerlukan bantuan-bantuan seperti itu kita fasilitasi gitu. Kita senang sekali gitu ya bertemu dengan masyarakat seperti itu. Apalagi sekarang itu banyak masyarakat tuh terdampak COVID ya kemarin itu ya, sehingga kita temukan di lapangan anak-anak itu banyak sekali yang mengeluh. Yang pertama mereka tidak bisa IT-nya, tidak memahami bagaimana sih harus seperti apa sih mengerjakan tugas di rumah itu dengan program yang bermacam-macam. Kadang-kadang sosialisasinya kurang. Tapi anak-anak dituntut harus bisa mengikuti dengan baik begitu. Nah itu juga dari sekolah juga difasilitasi gitu ya. Saya secara pribadi juga ingin sekali membantu orang-orang yang seperti itu. Kadang-kadang begini, kita memfasilitasi dengan menghubungkan orang tua tersebut kepada pihak-pihak yang bisa memberikan bantuan. Misalnya mereka bapaknya mohon maafnya kerjanya serabutan. Anaknya beberapa orang yang sekolah memerlukan handphone ketika itu. Nah, sedangkan handphone cuma satu dipakai berbagai anak ini ya satu keluarga satu handphone ya, ada yang mahasiswa, ada yang SMP, ada yang SMA, anaknya jadi kasihan gitu. Nah, bagaimana cara memfasilitasi? Nah, kebetulan juga kita bekerja sama dengan teman, istilahnya tandem ya, tandem itu bekerja sama dengan caleg-caleg yang lain, bagaimana bisa memberikan solusi untuk mengatasi hal-hal kecil seperti ini gitu. Itu pun sudah kita lakukan. Berarti di masyarakat. Wagi Samas nih. Iya. Kita bisa melihat bagaimana aktualisasi usaha dan advokasi dari seorang Dr. Randa Hajah Fafarina MSI Bu ya dalam dunia pendidikan. Nah ini menjadi satu, mungkin jadi panggilan Bu ya, untuk panggilan jadi nurani, seakan-akan Ibu tuh tidak ingin putus perjuangannya sehingga mencalonkan menjadi anggota legislatif ya Bu ya. Ya, Bu, ya, semoga Allah itu, memberi kekuatan kepada Bu. saya untuk bisa berkiprah Bu. di dunia pendidikan. Mungkin Bu Ibu bisa melihat lah. Saya yakin kan Ibu sebagai seorang pemerhati pendidikan juga Bu ya. Betul. Nah permasalahan pendidikan di Kota Bandung tuh mungkin seperti apa yang tadi kan Ibu udah menyebutkan Bu ya, belum ada pemerataan, terus keterbatasan IT itu kan yang basic sekarang Bu, apalagi sekarang masa PPDB nih Bu ya. Nah seperti apa Bu ya mungkin Ibu bisa melihat. Kalau PPDB kita berharap semoga proporsional sesuai dengan aturan yang baku ya, yang berlaku. Kemudian tadi masalah-masalah yang dihadapi terkendala dengan berbagai dengan berbagai ekonomi itu. Jadi anak-anak itu bisa mengenyam pendidikan selaras dengan program pemerintah bahwa pemerintah mengurangi jumlah anak putus sekolah. Jadi kalau bisa dengan adanya guru yang baru itu kadang-kadang idealismenya tinggi. Sehingga mereka itu kurang menyelami jiwa anak yang mohon maaf kurang secara ekonomi kurang kemampuan, intelektualnya kurang, itu kadang-kadang mau disamakan dengan anak-anak yang pintar atau pandai, sehingga anak-anaknya harus mengikuti proses pendidikan yang mereka berikan. Makanya misalnya mereka mengadakan live streaming gitu ya kepada siswa. Kan kalau siswa keterbatasan kuota, siswa nggak bisa dong. Jadi solusinya kalau bisa itu dari sekolah itu memberikan pemahaman kepada guru-guru baru tersebut ya. Jangan ada kata-kata begini, dia kan belajarnya kurang sehingga kemampuannya terbatas gitu. Padahal kalau kita lihat secara ekonomi, anak ini setelah kita terjun ke rumah-rumahnya, ekonominya sangat minim. Kita sedih melihat kondisi mereka di lapangan seperti itu. Tapi kadang-kadang si guru muda yang baru ini kurang menyelami jiwa mereka sampai sejauh itu, sehingga terlontar kata-kata seperti tadi. Ya salah sendiri, anaknya malas. Setelah kita telusuri, ada apa sih kemalasannya? Oh, itu latar belakangnya. Ketidakberdayaan mereka, ketidakmampuan mereka dalam menguasai teknologi, karena alatnya aja nggak ada, uangnya untuk beli kuota nggak punya, gimana mau belajar IT dengan baik? Betul. Kalau keterbatasan secara ekonomi tadi dengan terdampak COVID ya, kemudian orang tuanya
tidak mampu untuk membeli seperti itu. Memang ada sih bantuan dari pemerintah juga ada, tapi tidak merata. Betul. Hanya berapa kali gitu bisa dihitung. Sehingga anak-anak ini kalau dari sekolah yang bijaksana itu memang ada solusi, maksudnya saling memberi subsidi silang gitu Iya. kepada teman. Gitu. Dari sekolah juga memberikan perhatian. Betul, Bu. Gitu. Kalau yang saya alami seperti itu. Itu maaf nih Bu ya, mereka itu kan termasuk program P3K, Iya. PPG, Iya. Bu ya. Tapi mungkin ada masih yang kurang Bu ya, kalau saya lihat pernyataan dari Iya. statement dari Ibu itu Bu ya. Jadi seperti ini, kalau saya menghimbau ya kepada guru-guru yang muda itu kita harus bisa, apalagi sekarang dengan program pemerintah yang sekarang ada sekolah penggerak ya, bahwa anak itu belajar itu didasarkan atas kemampuan masing-masing intelektualnya. Jadi kita harus melihat dari sisi intelektual anak orang per orangan gitu loh. Jadi jangan disamaratakan. Jadi jangan ada istilah salah sendiri, belajarnya memang anaknya kurang kok gitu. Jadi justru peran kita sebagai seorang guru nih seperti apa sih kita menggali kelemahan anak ini, personal approach kita dengan anak dari hati ke hati, orang tuanya dari hati ke hati. Jadi jangan anak sudah perbaikan misalnya, perbaikan nilai, masih saja anak diberi nilai di bawah standar. Jadi kesan mendidiknya, kalau menurut saya pribadi masih kurang mendalami, begitu. Jadi mungkin himbauan saya juga memang banyak sih sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah. Sering-seringlah memberikan pendidikan tambahan untuk guru-guru. Itu bagaimana caranya memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada guru-guru yang sangat menyentuh ya dari dasar hati nurani kita sebagai pendidik, sehingga kita sebagai seorang pendidik itu tergerak hati nurani kita itu sangat berpihak pada anak didik gitu. Jadi jangan menyamaratakan. Anak-anak ini kan kemampuannya kan berbeda-beda. Kalau saya alhamdulillah selama menjadi seorang guru belum pernah membuat anak itu tidak naik kelas. Gitu loh. Itulah Ibu Fafarina. Mudah-mudahan ditiru oleh guru-guru yang lain. Amin. Kita berusaha semaksimal mungkin dan boleh ditanya track record kita di sekolah. Mantap Bu Haji. Gitu loh. Ternyata Karena ya, kita bicara ini kan banyak yang lihat ya. Betul, Bu. Kita bukan hanya sekedar ngomong, dan disaksikan oleh banyak sekali orang-orang tua murid. Ibu Fafarina itu sudah mengajar di SMA 12 itu selama 30 tahun. Ikut mencerdaskan anak bangsa Kota Bandung 30 tahun. Jadi banyak sekali orang tua Betul. murid yang sudah berhubungan dengan kita. Kita sudah menelurkan siswa yang sukses dari tangan kita. mantap Gitu. Bu Haji. Iya. Ternyata kan pengalaman itu hanya tidak teori Bu ya, pengalaman empiris Bu Betul, Ibu ya. empiris. Nah, Kita itu yang bagaimana saya lihat kan dari obrolan Ibu Bu Haji barusan, kalau menggali kelebihan anak tuh gampil Ibu ya. Iya. Tapi yang barusan tuh Bu, Yang menggali kelemahannya, kekurangannya, kita memberikan satu solusi Iya, dengan betul. effort yang segala kita lakukan, Betul. sehingga anak itu menjadi sama Bu ya. Iya. Nah, itu yang susah tuh itu Bu Iya, ya. mungkin ya. betul. Jadi membangkitkan semangat belajar anak, kemudian anak ini tadi bisa menyadari bahwa dia itu perannya sebagai apa, sebagai seorang pelajar harus belajar untuk sukses dia nanti di masa depannya kan. Amin. Gitu. Nah ini Bu, kalau tadi kan Ibu ngobrol bahwa Ibu tuh kayaknya hobi berorganisasi Bu ya. Iya. Kalau belum menyebut ini, partai apa sih Bu sudah di dapil 2 tuh sekarang Bu Ibu? Nasdem. Nasdem ya, Bu, ya. Kota Bandung. Iya. Tapi nah itu Bu, doa dari kami, kan Ibu juga sebagai Dewan Penasehat di Buana Bu. Iya, di Buana. Budaya anti narkoba. Iya. Kemudian saya juga di Salira. Oh, Salira, Bu, ya. Lingkungan. Jadi organisasi yang bergerak di lingkungan. Jadi kemudian ada Forsa juga. Forsa itu juga organisasi yang bergerak di lingkungan. Jadi bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar sungai, kemudian edukasi kepada anak didik bagaimana berbudaya bersih, berbudaya lingkungan, sadar akan lingkungan. Gitu. Jadi itu sudah kita lakukan, kita lakukan gitu. Iya. Bersama pemerintah Kota Bandung, pemerintah provinsi, Wah, itu mantap, Bu, sudah kita Bu. jalani ya. Kebetulan kita juga ketika itu akan bekerja sama dengan Bapak Wali Kota Bandung ya, kemarin itu kan keburu nggak ada. Iya. Kita sudah audiensi kepada Iya, beliau. iya. Tapi ketika itu sudah ya terhambat lagi. Iya. Kita mau mulai lagi ini. Ya, sukses selalu Bu Haja. Amin, Mudah-mudahan keinginan Bu Haja menjadi seorang anggota legislatif di DPRD Kota Dapil 2, Bandung, iya. Dapil 2 Bu, Iya. bisa terkabulkan Bu Amin ya dengan rabbal doa alamin. Bu ya. Amin ya Nah, rabbal alamin. wargi Sambas,
Itulah sosok seorang Dr. Randa Hajah Fafarina MSI dengan segala begitu pengalamannya dalam bidang pendidikan yang begitu hebat, menjadi bekal beliau menyalonkan diri menjadi anggota legislatif DPRD Kota Bandung, Dapil 2 dengan partainya Nasdem Bu Haji Nasdem, ya. Ya, sukses selalu Bu Haji. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.